Siapakah Mbak Dini sebenarnya? Konon kabarnya, konon dari cerita yang beredar di masyarakat, yang sering diobrolin juga dibahas di mana-mana. Dulu gadis lah, perawan gitu. Oh, gitu. Nah itu terus dia pacaran sama seorang laki-laki gitu, kemudian diperkosa, kemudian dia dibunuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya si Topi Merah. Di video kali ini edisi Ngopsans. Apa itu Ngopsans? Ngopsans adalah ngobrol santuy setan. Hari ini saya kedatangan orang spesial juga, subscriber saya. Saya akan tampilkan di sini, akan wujudkan di sini, tapi nanti. Subscriber saya ini jauh, rumahnya jauh, jadi akan saya tampilkan langsung, saya pindahin ke sini, oke? Dalam hitungan ketiga, lihat tangan saya kosong, saya akan pindahkan di sini. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Ini wujudnya, sosoknya ini. Ya, ini saya malu astral yang diceritakan kemarin. bukan ya. Ini saya perkenalkan dulu. Jadi Anda ini siapa dan mau apa ke sini mendatangi saya, Topi Merah. Oke, yang pertama kan untuk silaturahim karena baru saja lebaran dan saya ngefans banget sama Abang Topi Merah itu menginspirasi saya. Dan saya akan memberikan pertanyaan beberapa tentang pertanyaan Mbak Dini yang Anda ceritakan kemarin. Saya akan bertanya tentang sejumlah asal usul, terus dia itu gimana, jahil apa enggak atau gimana gitu. Jadi saya akan sebutkan dulu asal usulnya Mbak Dini itu. Mbak Dini itu adalah sosok wanita yang paling populer di kalangan kami, di kalangan asrama, di ruang lingkup asrama itu dia sangat populer dan terkenal lah itu. Di bidang penjaga-penjaga, penunggu-penunggu lainnya itu kalah tenar lah sama beliau ini. Beliau ini sering menampakkan wujudnya. Jadi bukan cuma saya gitu. Jadi ada beberapa orang yang beberapa teman saya juga kepala asrama, pokoknya yang siapa yang berurusan dengan asrama itu udah pernah tahu. Udah pernah dilihatin. Iya, udah pernah dilihatin juga. Gitu. Terus Mbak Dini itu populer di kalangan cowok atau cewek? Atau kakek-kakek gitu? Nah, jadi Mbak Dini itu mungkin umurnya lebih tua dari saya jauh ya. Mungkin sebelum saya di situ juga si Mbak Dini itu udah di situ gitu, udah di tempat situ, udah menjaga di situ. Dan tidak cuma populer di kalangan laki-laki aja, tapi perempuan juga sering digangguin gitu. Mungkin kalau perempuan sifatnya beda gitu. Jadi perlakuan Mbak Dini ke laki-laki gimana, perlakuan ke wanita gimana gitu. Jadi sebenarnya Mbak Dini itu baik orangnya baik. Oke. Saya kurang paham tentang gimana ya, tempat tinggal Mbak Dini dan dia mengganggu orang yang seperti apa itu loh. Jadi Mbak Dini itu mungkin saya ini tadi Mbak Dini itu sifatnya baik. Jadi dia kayak apa ya, menjaga ini tempat saya gitu. Kalian cuma numpang di sini gitu. Jadi kayak tolong jaga tempat ini gitu. Jadi jangan buang sampah sembarangan gitu. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu, kayak mabok-mabokan dan lain-lain gitu. Pasti Mbak Dini itu marah itu. Dan marahnya tuh ekstrim, kadang kayak ekstrim. Jadi kayak nampakin terus gangguin sepanjang malam itu saya juga pernah itu. Jadi ada kejadian kayak gitulah. Oh gitu. Oke. Sekarang saya mau tanya itu loh. Mbak Dini itu biasanya minta korban nggak sih? Kalau saat di situ itu? Kan sifatnya kan baik. Biasanya kan baik. Kalau ada orang yang buang sampah sembarangan pasti kan marah. Iya kan? Nah, di situ itu orang yang buang sampah sembarangan itu didatangin terus diapain gitu, apa yang itu jadiin tumbal atau marah ditewasin apa gimana gitu?
Jadi Mbak Dini itu apa ya, marahnya itu dia tuh random itu, jadi suka-suka dia mau muncul kapan, mau gimana, mau gangguin, tapi intinya dia baik itu, menjaga asrama itu jangan dikotorin gitu. Ini tempat kita bareng-bareng gitu, jadi lu harus jagain gitu. Nah kalau masalah kayak gitu, yang digangguin tuh sebenarnya kebetulan hari itu tuh cewek gitu. Jadi temen saya cewek itu mungkin habis dia itu halangan gitu, Iya, itu nggak dibersihin gitu, langsung dibuang gitu. Oh, gitu. Jadi pas dia langsung buang, dia ngeluh ke saya, ke teman-teman saya gitu. Jadi teman saya sekamar tuh, saya ceritain dulu, teman saya sekamar tuh tiga bersama saya. Jadi 2 ini adalah orang-orang yang bisa komunikasi sama Mbak Dini, yang satunya itu saya, itu jadi korbannya gitu. Korban ketakutan lah gitu. Karena saya takut juga kan. Ya. Berarti neremin ya? Iya. Anjir. Nah, jadi tiba-tiba salah satu teman saya, cewek saya itu ngetok kamar, manggil kak, di bawah itu ada yang digangguin gitu. Nah, terus pas itu saya karena saya nggak bisa apa-apa ya, jadi saya disuruh di atas, kamu di atas aja, saya yang turun gitu. Jadi teman saya turun ke bawah. Nah pas momennya itu juga pas itu, jadi saya kebelet gitu. Jadi kebelet pup lah, kebelet pup, saya pup. Nah terus tiba-tiba di pikiran saya itu kayak gini, apa, anak ini kenapa nih digangguin nih? Biasanya juga aman-aman aja nih. Biasanya nggak ada kejadian belum kayak ada gitu kan? belum ada kayak digangguin separah itu. Mungkin kalau muncul suara-suara kayak itu biasa ya, tapi pas dia itu digangguin sampai dia tuh lemas gitu. Jadi badan dia tuh terbujur kaku di kasur gitu. Nah pas kejadian itu si teman saya tuh ngobatin yang digangguin itu. Iya, ngobatin. Jadi dia kayak apa ya, bersihin itu. Nah saya kan nggak tahu nih posisi di bawah gimana. Pas saya lagi pop itu ada kayak pikiran gitu ya, terlewat gitu, seret gitu. Ini yang salah adalah temanmu sendiri gitu. Pasti dia nggak. Ada punya pikiran kayak gitu. Iya, jadi yang salah teman Anda. Iya, jadi pas saya pop itu ada pikiran kayak gitu langsung gitu. Kalau lewat itu, ini yang salah teman Anda itu. Karena digangguin ya salah teman Anda itu. Nah, saya udah di situ udah punya opini sendiri kalau si teman saya yang cewek itu buang kayak itu sembarangan gitu, nggak jaga kebersihan. Nah, pas saya balik ke kamar, si teman saya yang ngobatin itu nggak lama dari saya masuk kamar, dia masuk kamar juga. Dia cerita kalau Mbak Dini itu lagi gangguin karena si A itu nggak nggak menjaga kebersihan. nggak bekas kotoran dia tuh nggak dibersihin dulu baru dibuang gitu lah, dia langsung buang gitu. Jadi dia marah lah itu tipe Mbak Dini itu kayak gitulah. Oh, berarti itu Mbak Dini itu peduli ya? Peduli. Dia itu cuman ngasih peringatan, jangan suka kayak gini lagi gitu. Gitu. Tapi nggak kayak gitu juga sih. Kadang dia tuh kayak jahil juga. Dia tuh sering banget jahil itu. Berarti jahil itu mood-moodan ya? Iya. Kalau lagi mood ya jahilin, kalau lagi nggak mood ya nongkrong itu aja ya? Iya. Nah, dia tuh apa ya, tipenya perempuan yang kurang perhatian lah. Karena dia adalah korban dari pemerkosaan dan pembunuhan gitu. Yang terjadi beberapa tahun yang lalu lah, jauh dari sebelum saya di situ. Bangunan itu udah ada di situ, memang udah Mbak Dini udah bertempat di situ. Jadi jasadnya dibuang di situ, kemudian jasadnya tuh dipulangin ke keluarga. Mungkin si Mbak Dininya masih di situ gitu. Jadi dia punya rasa dendam gitu, mau cari kayak arwah penasarannya gitulah. Gue itu sangat benci banget. Saya sangat disayangkan korban kayak gitu itu. Buat apa sih? Ya, buat apa coba? Cuma buat dienak-enakin doang lalu dibuang, kan nggak gimana ya, nggak perimanusiaan ya. Anjir. Terus gue tuh mau tanya, Mbak Dini tuh biasanya tuh keliling jam berapa, jam tayangnya berapa gitu? Anda tahu nggak? Jam tayangnya itu? Ya, jadi nggak mungkin kalau biasanya sih di rata-rata penampakan tuh muncul malam ya. Tapi lebih
lebih sering berinteraksi itu di malam Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat entah Kliwon entah apa, tapi yang penting malam Jumat. Dan malam satu suro. Itu dia beberapa kali ngelewatin malam Jumat dan satu suro itu Udah pasti muncul. dia sering menampakkan diri itu. Oh gitu. Salah satunya ya pas itu. Jadi saya tuh di asrama saya tuh ada regu piket. Jadi regu piket yang di asrama saya itu cowok wajib piket kalau malam. Jadi pembagiannya itu habis maghrib sampai jam 9, jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3 sampai subuh. Nah itu pembagian piketnya itu. Jadi pas waktu itu saya dapat giliran malam Jumat. Malam Jumat. Ya malam Jumat. Nah pas giliran malam Jumat. Hoki banget ya. Hoki. Hoki. Anjir, hoki banget malam Jumat. Iya. Nah, kebetulan malam Jumat. Nah, saya itu bersama dua teman saya itu. Jadi beda, bukan teman-teman kamar saya tapi di rolling itu, di acak itu saya ketemu juga orang yang mungkin agak satunya rajin ibadah, satunya itu ya penakut lah kayak saya ini. Nah, punya feeling nggak pas malam Jumat itu Anda piket itu? Kalau yang wah ini malam Jumat nanti gimana gitu, punya feeling kayak kalau gitu? Feeling tuh pasti ada lah. Pasti ada feeling itu kayak malam Jumat nih ada anjir gitu. Iya, Nah, pas tapi seterusnya udah biasa gitu, udah santai gitu karena apa ya? Manusiawi lah gitu. Kalau udah ngobrol sama teman kan lupa segalanya gitu kan. Nah pas itu kebetulan itu saya malam Jumat, saya ronda. Jadi itu tugasnya 3. Jadi ngidupin air dari mesin air itu di bawah, mesin dari pam itu di bawah, mesin air di bawah, terus ngidupin mesin, itu dialirin ke atas. Jadi ngidupin mesin terus ngecek di atas, ngalir nggak airnya dari bawah itu ya. Ribet. Nah, tapi gimana kan? Nah, tapi pas itu saya tuh bagian yang di atas. Nah, bagian yang di atas teman saya di bawah. Jadi dia kan teriak, dia ngabanin, saya ngabanin, dia ngabanin. Ini udah saya hidupin, tolong dicek di atas. Nah, pas saya ngecek itu si Mbak Dini tuh kayak nongol gitu. Jadi ada Dotetmon itu dia nongol di pojokan sana itu nongol kayak kan di situ jemuran juga banyak kan. Saya kira jemuran. Nah, pas saya kan lagi mau nolehin Tetmon kan tinggi Tetmon. Saya tuh naik kayak ada kursi gitu, saya naik gini. Kan di ekor sini kayak bisa ngeliat ya, apa yang di ujung sana kan bisa ngeliat dari sini. Nah, pas saya gini, kok di sana ada kayak benda gitu, kayak apa ya? Kayak lu sendiri yang lihat? Iya, kayak bentuk putih gitu, kayak putih biasa gitu. Ya, itu dia nongol di situ. Jadi pas saya noleh ini nggak ada. Nggak ada. Saya turun ronda biasa. Ada yang manggil nama saya. Jadi dari atas tuh manggil nama saya. Gimana? Manggilnya kayak gimana? Manggilnya teriak apa mendesah apa yang samar-samar dengar-dengar enggak gitu? Gimana? Tentunya tidak mendesah. Anjir. Jangan berpikiran negatif. Iya. Jadi dia tuh manggil biasa. Tulit. Kayak dari atas itu, jadi samar-samar itu suaranya kayak dipanggil itu. Karena saya di lantai 1, lantai 1 kan ada lantai 2, lantai 3. Saya kira orang anak-anak itulah. Nah, pas saya cek itu lantai 3 itu sepi. Jadi sepanjang lorong itu sepi, nggak ada orang yang keluar, kamar mandi juga udah sepi gitu. Nah, pas saya dengerin lagi tuh kok di atas itu. Nah, pas saya naik, saya udah sampai atas, kan ada pintunya itu dari seng gitu, jadi aluminium gitu. Ya, besi tipis gitu. Nah, pas saya udah naik, saya buka, kosong, nggak ada orang. Saya kira teman saya gitu, karena suaranya mirip-mirip kan. Ya, pas saya buka pintunya mau keluar dari ke area jemuran sama Tetmon itu, kosong, nggak ada orang. Baru saya melangkah keluar itu, pintu tuh nutup sendiri. Jadi kenceng kayak ditutupin jebles gitu. Kayak orang mana gitu. Iya. Gitu. Jebles gitu. Ya pas dia nutup kayak gitu saya kaget kan, spontan kaget. Saya balik badan. Nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Tapi ya kejadian itu juga membekas lah di saya itu. Dengan Mbak Dini itu sering juga lah ngalamin itu. Karena Mbak Dini itu sangat eksis dan usil lah orangnya tuh. Jahil, usil itu Mbak Dini itu. Berarti kalau nggak dijailin itu ada rasa kangen tersendiri ya? Ada rasa kangen kayak orang jatuh cinta gitu. Iya. Kayak
lo tuh nggak ngechat gue sehari itu, ngapain sih lo itu, apa mau ninggalin gue gimana gitu iya, kan. iya. Jadi kayak kangen gitu, kadang kangen juga, kadang kesel kan kalau lagi posisinya serius gitu, terus dia tiba-tiba kayak apa ya, nongol gitu kan nggak enak gitu. Iya. Itulah kejadian sama Mbak Dini ya. Jadi cukup sekian dulu ngobrol santuy masalah setan hari ini. Tunggu episode selanjutnya mengenai ngobrol santuy setan minggu depan, karena ini sudah baru beberapa persen lah dari sosok Mbak Dini itu siapa itu. Jadi dia masih penasaran. Kalau dia masih penasaran, tunggu next video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi makan di tempat karena saya malas bawa pulang kan, bawa banyakin apa, sampah plastik kan. Jadi saya makan di luar, makan di tempat. Nah, baru makan nih, baru berapa suap gitu, lagi ngobrol-ngobrol juga, lagi cerita dari asik-asiknya. Si teman saya itu nelpon, tiba-tiba nelpon gitu, tiba-tiba menelpon. Saya angkat terus dia kayak nadanya itu kayak orang habis kecekek gitu, kayak Kecekek itu suaranya kecil gitu. iya kayak tolong gitu. Dia minta tolong, cepet suruh kesini gitu. Iya.